terjadi pada banyak orang, termasuk kita di Islam. Atas nama kebenaran, keluarga Nabi dulu banyak yang dibunuh. Jadi wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Sementara kamu menyembunyikan kebenarannya. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahuinya. Seperti itulah. Jadi ayat seperti ini kita temukan dua tempat di surat Al-Baqarah dan di surat ini. Jadi mirip sekali sama. Wa taqtumunal haqqa wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahuinya. Jadi saya kira ini lagi Mas Keser bagi Al-Quran itu indah sekali ya. Logikanya pas ya. Tidak basa-basi, benar-benar seperti itulah yang namanya kebenaran. Kita lihat lagi ayat berikutnya. Jadi ini adalah ilustrasi saudara-saudara kita yang beragama Nasrani. Ya. Wa qalat ta'ifatun min ahli kitab. Ya. Dan berkata satu golongan min ahli kitab, dari kalangan ahli kitab. Kan tadi kita katakan ahli kitab itu Yahudi, Nasrani, termasuk Islam juga. Walaupun kalau ahli kitab disebutkan dalam Al-Quran, biasanya lebih spesifik kepada Yahudi dan Nasrani. Tetapi sebagai pemegang kitab suci samawi, ya kita ahli kitab juga. Apalagi Al-Quran disebut Alkitab. Pertama kali kita baca Al-Quran setelah Al-Fatihah, yaitu surat Al-Baqarah, ayat-ayat pertamanya Alkitab. Zalikal kitab. Zalikal kitab. Al-Quran itu adalah Alkitab juga. Karena Al-Quran itu adalah Alkitab, berarti kita yang mengimani Al-Quran ya ahli kitab juga. Ahli itu kan artinya pengikut. Ya. Pengikut ataukah orang-orang yang menganutnya. Jadi min ahli kitab. Wa qalat ta'ifatun min ahli kitab. Berkata segolongan dari ahli kitab. Ingat Bapak sekalian, ini Al-Quran tidak menyatakan seluruh ahli kitab. Segolongan. Ya kan begitu. Kan kalau secara umum setiap komunitas kan terbagi dua, ada yang baik, ada yang buruk. Segolongan baik, segolongan buruk. Nanti baik buruknya kan bertingkat-tingkat. Tetapi secara umum setiap komunitas, setiap kelompok pasti di dalamnya, atau setiap himpunan pasti anggota-anggotanya di dalamnya ada yang baik, ada yang buruk. Kalau kelompok itu kita anggap buruk, pasti ada yang baiknya. Kelompok itu yang dianggap baik, ada yang buruknya. Seperti itulah. Jadi tidak pernah bisa disamaratakan. Apalagi kalau manusia itu kan secara umum baik. Manusia itu secara umum, secara konseptual baik. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Makhluk yang kepadanya diberikan akal, makhluk yang kepadanya Allah meniupkan ruhnya. Jadi manusia itu pada dasarnya baik. Jadi manusia buruk itu sebetulnya eksepsi, pengecualian saja. Kenapa? Karena hakikat manusia itu baik. Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jika menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dalam rupa, dalam konstruksi, dalam konsepsi yang paling sempurna. Jadi cuma sebagian. Jadi ingat, ini kata ta'ifatun tidak semuanya. Ta'ifatun itu satu golongan, satu bagian saja. Dan golongan itu bisa cuma sedikit isinya. Ya tentu bisa juga banyak, tetapi yang namanya ta'ifah golongan itu kan bisa banyak, isinya bisa sedikit. Wa qalat ta'ifatun, dan berkatalah satu golongan min ahli kitab, dari ahli kitab. Jadi cuma satu golongan saja. Ta'ifatun. Min ahli kitab, dari ahli kitab. Apa kata mereka? Aminu. Jadi mereka berkata kepada teman-temannya, aminu, berimanlah, billadzi, kepada apa yang unzila, diturunkan, alal ladzina amanu, kepada orang beriman. Jadi maksudnya unzila di sini diturunkan ala alladzina amanu, tentu adalah Al-Qur'an. Ya, ini adalah Quran. Ya. Jadi di antara mereka, golongan mereka, ingat, mulai lagi satu golongan, tidak semuanya, jadi supaya kita menghindari generalisasi. Wa qalat ta'ifatun min ahli kitab, aminu, berimanlah, billadzi, kepada apa yang kita artikan di sini, apa yang, karena ini kan adalah Al-Quran, jadi bukan orang, jadi apa yang, berimanlah kepada apa yang unzila, diturunkan, alal ladzina amanu, kepada orang beriman, maksudnya orang Islam. Jadi alal ladzina amanu, kepada orang beriman. Ya. Apa yang diturunkan itu tentu Al-Quran. Jadi berimanlah kepada Al-Quran, berimanlah kepada ajaran Nabi Muhammad, kurang lebih begitulah. Wajahan nahari di separuh siang. Wajah itu di awal, wajah siang. Ya.
Wajah itu kan pertama muncul kan wajah kita. Jadi mayoritas bagian tubuh kita kan tertutup pakaian. Wajah cuma sedikit, tetapi melalui wajah itulah kita dikenal. Nah, begitulah juga dengan siang. Pagi itu sebetulnya adalah pertanda kalau siang sudah datang, walaupun pagi cuma sebentar, tetapi siangnya panjang, tetapi pagi menunjukkan bahwa siang sudah tiba. Nah, jadi mereka berkata kepada teman-temannya tentunya. Jadi kata-kata qala ta'ifatun min ahlil kitab tentu kepada kalangan mereka. Apa kata mereka kepada kalangan mereka? Berimanlah kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, kepada orang beriman, yaitu Al-Quran. Tetapi kapan? Separuh di pagi hari saja. Wakfuru dan ingkarlah akhirah di akhirnya. Jadi kemudian ingkarlah di akhirnya, maksudnya di akhir siang ingkar. Jadi kalau kamu ingin menikahi anak-anak perempuan mereka, berimanlah. Tapi nanti kalau sudah punya anak, kembalilah. Nah, ada yang begitu, tidak semuanya tentunya. Ada yang begitu. Ini coba lihat, wajah nahari awal. Jadi kalau kamu nikah, masuk Islam. Tapi nanti kalau sudah punya anak, kamu kembali. Kenapa? Karena dia akan pasti ikut itu istri kamu. Kenapa? Ya punya anak. Ya, bilang aja kalau kamu tidak ikut, kita akan cerai. Wah, ketakutan. Siapa nanti yang biaya anak-anak ini? Nah, jadi inilah coba lihat, semuanya sudah diatur dalam Al-Quran. Makanya jemaah sekalian berbahagia, saya secara pribadi itu tidak pernah mau meninggalkan orang. Kalau orang mau beragama Islam, setelah mau menikah, saya tanya dulu, kamu kenapa mau Islam? Mau menikah tidak? Pasti pertanyaan saya itu. Boleh katakan iya, saya tidak akan memasukkan. Kenapa? Karena itu pasti takutnya ayat ini, coba lihat. Di antara ahli kitab ada yang mengatakan berimanlah kepada yang diturunkan kepada orang beriman. Kapan? Wajah nahar di awal siang. Tetapi nanti kalau di akhir jadi kata awal siang bisa artikan di awal perbuatan. Ya namanya mau menikah, punya tujuan kan begitu. Semua bisa dilakukan. Ya. Wajah nahar di awal siang, semua dilakukan. Jungkir balik pun mau dilakukan. Suruh manjat pohon kelapa pun dia melakukan. Wakfuru akhirah, tetapi nanti di akhirnya kamu ingkar, balik lagi. Nah, jadi Bapak Ibu jelaskan dan banyak kasus seperti ini. Saya ulangi lagi, ini ta'ifatun, tidak semuanya. Kita mengatakan ini tidak semuanya. Jadi kita ulangi lagi, kita menghindari yang namanya generalisasi. Tetapi ada yang begitu, karena berdasarkan Al-Quran, ta'ifatun, ini ada satu golongan. Yang kita khawatirkan kalau yang melamar wanita kita itu kan yang seperti itu, gimana coba? Maka ayat ini memberikan kepada kita pedoman. Al-Quran kan pedoman, petunjuk. Al-Quran itu kan guidance. Al-Quran itu kan pandu. Al-Quran itu adalah kitab petunjuk. Makanya kita katakan selama kita berjalan berdasarkan Al-Quran, dituntut Al-Quran, pasti kehidupan kita akan enak. Karena sudah ada kata-kata seperti ini. Jadi jelas. Waqalat ta'ifatun min ahlil kitab. Berkata satu kelompok dari ahli kitab. Berimanlah kepada apa yang diturunkan kepada orang beriman, yaitu Al-Quran. Masuk Islamlah. Wajah nahar di awal siang. Tetapi wakfuru akhirah, nanti kalau di akhir kamu ingkar. Kamu balik lagi. La'allahum, coba lihat. La'allahum yarji'un. Ya. Mudah-mudahan mereka itu, istri kamu dan anak kamu, yarji'un, kembali kepada agama kamu juga. La'allahum, coba, ini jelas sekali Pak sekali, coba lihat. La'allahum. Hukumnya ini siapa? Ya, orang beriman tadi di sini. Ya. La'allahum, mudah-mudahan mereka itu yarji'un, kembali kepada agama kamu, maksudnya di situ. Agama Nasrani atau agama Yahudi atau agama apalah. Jadi ini Al-Quran lengkap sekali, Pak. Tapi kenapa kita banyak yang melanggar ayat ini? Ya karena memang kita tidak berjalan pada jalan Al-Quran. Kita Islam hanyalah pakaiannya tadi. Maka kita tadi termasuk harusnya terkena larangan surat Al-Baqarah ayat 41 tadi. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang butuh ayat ini coba catat ayat ini baik-baik. Surat Ali Imran ayat 73. Karena ini termasuk ayat 72. Termasuk ayat yang banyak yang banyak dilanggar oleh kita umat Islam. Sehingga setelah punya anak 2, 3, 4, 5 balik. Dalam perjalanan dakwah saya Pak Ibu sekalian sering sekali berjumpa dengan keluarga-keluarga seperti ini. Saya baru pertama kali masuk ke Jakarta pada tahun 90-an awal, saya sudah berjumpa dengan satu keluarga besar. Keluarga Pak Haji, Bu Haji. Ya, semua orang memanggilnya Pak Haji dan istrinya dipanggil Bu Haji. Ya, kemudian
Saya hidup bertetangga dan dia tahu kalau saya bisa baca agama, menyampaikan agama, dia panggil saya ke rumahnya mengajar secara privat keluarga ini. Nah, ternyata hanya ingin menyampaikan keluh kesahnya. Diceritakanlah bagaimana anaknya dinikahi dengan seseorang, kemudian dia mengaku masuk Islam, tapi sekarang setelah 3 anaknya, istri dan anaknya dibawa kembali ke kampung halamannya yang keluarganya semuanya non-Islam, akhirnya semua non-Islam. Istrinya awalnya tidak langsung masuk mereka, tetapi mulai dilarang salat. Padahal tadinya dia mengaku Islam juga, coba. Dan ini banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Lagi-lagi kita katakan tentu tidak semua, tapi ini ta'ifatun. Ini Al-Quran. Tidak mengeneralisir, tapi ada. Ya. Qalat ta'ifatun min ahlil kitabi. Aminu billadzi unzila alladziina amanu. Wajahan hari, kan Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang ini Pak, terutama ibu-ibu kita, terutama wanita Pak Ibu sekalian. Ingat ibu-ibu, para wanita, apalagi hari ini kebetulan tanggal 20 Desember, hari Ibu. Ya, satu-satunya makhluk yang di dalam dirinya Allah menempatkan namanya itu pada perempuan, rahimnya. Peranakan perempuan itu semua rahim. Dan itu bukan bahasa Melayu, tapi itu bahasa Arab. Bentuk jamannya arham. Itu rahim, itu adalah nama Allah sebetulnya. Karena Allah memasukkan kita ke alam dunia ini, alam ruang waktu melalui rahim. Tadinya kan kita tidak ada. Benar-benar tidak ada. Biasa kita bahas surat Al-Insan ayat 1. Hal ata alal insani hainun minad dari lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang suatu masa pada manusia dalam rentang waktu dia belum bisa disebut apa-apa. Jadi kita tadinya tidak disebut apa-apa, tidak ada. Lalu di mana kita mulai mengada? Di mana kita mulai masuk dalam dunia ini? Melalui rahim ibu kita. Ulangi lagi, melalui rahim ibu kita. Dengan demikian, wanita itu sebetulnya adalah luar biasa cintanya Allah kepadanya. Sampai Nabi mengatakan, Al-jannatu tahta aqdami ummahat. Sorga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Kenapa disebut rahim? Karena Allah ingin menciptakan hambanya yang nanti mengabdi kepadanya dengan benar melalui rahim itu. Makanya kemudian ibu-ibu itulah yang benar-benar harus diprotek, wanita maksudnya, supaya benar-benar menikahnya dengan yang benar. Kenapa? Karena dari sana nanti lahir anak-anak. Kan kasihan kalau rahimnya sudah dipakai, melahirkan 2, 3, 4, 5 anak, tapi kemudian semuanya tidak beriman kepada Allah. Ya. Rahimnya sudah dipakai, 1 kali melahir, 1 kali hamil saja 9 bulan. Belum lagi dengan menyapi 2 tahun. Tapi kemudian anak keturunannya tidak beriman. Allah mengatakan, qala ta'ifatun min ahlil kitab. Aminu, berimanlah kepada apa yang diturunkan kepada orang beriman. Wajahan hair di awal dan di akhir kamu ingkar. Mudah-mudahan mereka yang mengikuti kamu kembali kepada agama kamu yang lama. La'allahum yarji'un. Jadi Al-Quran sudah jelas Pak sekalian. Cobalah marilah kita ini. Ini berlaku pada konsep apapun juga. Ya. Jadi penipuan-penipuan atas nama agama juga banyak terjadi di sini. Di awal pura-pura dia mengikuti kelompok itu, tapi di akhir ternyata terbukti hanya melakukan tipuan-tipuan belaka saja. Jadi jelas sebagai marilah kita mencoba menatap kehidupan kita berdasarkan apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Supaya kehidupan kita itu benar-benar based on Al-Quran. Kita selalu mengulangi surat Al-Furqan ayat 30 di mana Nabi mengadu di hadapan Allah. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sungguhnya umatku, kaumku telah menjadikan Al-Quran ini dijauhi. Ya, mahjur. Nah, sekarang kita mempelajari Al-Quran ini. Kita teruskan lagi. Ya. Nah, jadi jiwa berbahagia mungkin kelihatan masuk Islam, tetapi agama dia yang lama itu tetap ada dalam pikiran mereka. Untuk suatu saat dia kembali kepadanya. Wala tu'minu. Masih sambungannya tadi kan, masih ta'ifah tadi kan, masih qala ta'ifatun. Jadi masih yang ta'ifah tadi sebelum ini berkata kepada kaumnya, berimanlah kepada yang diturunkan orang beriman di awal siang, dan di akhirnya kamu ingkar. Mudah-mudahan mereka bisa ikut kembali kepada kamu bersama kamu. Apalagi tambahannya ditambahkan, wala tu'minu, kamu jangan beriman illa kecuali liman taba'adinakum, kecuali bagi mereka mengikuti agama kamu. Coba lihat. Jadi artinya apa? Dia mengaku beriman, tapi sebetulnya tidak beriman. Kata, la tu'minu, kamu jangan beriman. Illa kecuali, jangan beriman illa kecuali liman taba'adinakum.
kecuali kepada orang yang tabi'ah, bukan tabi'ah. Liman tabi'ah, mengikuti dinakum, agama kamu. Jadi kamu boleh percaya hanya ikut pada agama kamu. Jadi Bapak Ibu sekarang coba kita renungkan ayat ini baik-baik. Kata-kata mereka, kamu tidak boleh percaya beriman kepada orang yang tidak mengikuti agama kamu. Artinya pernyataan ini kan dikritik Allah dalam Al-Quran. Karena kritik ini kan karena pernyataan ini kan subjektif namanya. Bersifat egoistik. Patokan kebenaran itu adalah kesamaan agama. Bukan kebenaran sebagai kebenaran tadi. Ingat, al-haqqa haq, al-haqqu haq. Arinal haqqa haqqa. Arinal batila batila. Kalau ini tidak. Yang diikuti apa? Yang diikuti adalah yang sama, yang sama-sama seagama, sama-sama sekepercayaan. Kalau kita sama-sama seagama belum tentu benar, karena agama kita yang kita anut secara kolektif belum tentu juga benar. Keyakinan kita yang kita anut secara kolektif juga belum tentu benar. Seringnya manusia terjebak pada kolektivisme seperti inilah. Ingat, kata kolektivisme itu artinya terjebak pada kelompok dan tidak bisa keluar daripadanya, yang menyebabkan manusia terkadang fatal. Mungkin Bapak Ibu masih ingat dulu peristiwa di Guyana. Pendeta Jim Jones namanya. Yang kemudian banyak, karena retorikanya bagus, banyak pengikutnya, bikin gereja sendiri. Tapi kemudian dia bunuh diri massal di gereja itu. Nah, kalau tidak salah dulu itu adalah kasus Guyana ya, di Amerika di mana gitu. Ya, pendeta Jim Jones ya, dan ada berapa lagi tuh, ada juga David Koresh dulu, masih ingat Pak Dimas sekalian. David Koresh. Jadi sudah beberapa kali terjadi di mana ada agamawan mengajak pengikutnya untuk bunuh diri bersama, ada yang membakar diri bersama dalam gereja itu dan sebagainya. Ini kan fatal, jemaah sekalian terbahagia. Dan di dalam Islam juga ada seperti ini, walaupun mungkin tidak sefatal ini, tetapi ada yang seperti ini juga. Ya. Mengajak orangnya sama-sama melakukan hal yang belum tentu benar. Jadi oleh sebab itulah Allah mengatakan, mereka mengatakan kepada teman-temannya, la tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Ini diwadikan dalam Al-Quran. Dan ini pasti benar. Kenapa? Ini Allah yang tahu apa yang ada dalam isi hati dan percakapan mereka. La tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Jangan mengikuti kecuali orang-orang yang seagama dengan kamu. Tiba kepada agama kamu. Jadi artinya apa? Dalam pandangan kita Islam, pernyataan ini salah, keliru. Kita mengikuti bukan liman tabi'a dinakum, tapi kita mengikuti siapa mengikuti jalan lurus, yaitu kebenaran. Al-haq tadi. Ya, bukan liman tabi'a dinakum, tapi liman taba'al haqqa. Seperti itu. Liman taba'a siratal mustaqim. Nah, itu dia baru cocok. Jadi bukan liman tabi'a dinakum. Qul, katakanlah. Berarti disuruh jawab. Jadi kalau ini pernyataan mereka, Allah bilang jawab. Innal huda Allah. Sungguhnya petunjuk, yang namanya petunjuk itu pasti petunjuk Allah. Jadi yang namanya al-huda, ini al-huda, ya. Ini pasti huda Allah. Kalau ada petunjuk, bukan petunjuk Allah, berarti hakikatnya bukan petunjuk. Seperti itu. Kalau ada yang mengaku memberikan gula tapi tidak manis, pasti hakikatnya bukan gula. Karena gula yang terbentuk dalam konsepsi kita bersama manis. Begitu kita dikasih mirip gula, tetapi pedasnya luar biasa, itu pasti bukan gula. Nah, seperti itu dia. Kalau yang namanya petunjuk, pasti petunjuk Allah. Kalau bukan petunjuk Allah, ya bukan petunjuk. Kenapa? Karena namanya petunjuk itu adalah membawa, membimbing, menggait, memandu kita kepada kebenaran. Al-haq tadi. Arinal haqqa haqqa. Arinal batila batila. Jadi innal huda hudallah. Sungguhnya petunjuk itu ya petunjuk Allah. An yukta ahadun mislama utitum aw yuhajukum inda rabbikum. Jadi katakanlah bahwa petunjuk itu hanya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ayyukta ahadun mislama utitum aw yuhajukum inda rabbikum. Untuk diberikan kepada salah seorang seperti, artinya bahwa kebenaran itu tidak mungkin diberikan kepada sembarang orang. Kebenaran itu hanya ada pada pemilik pikiran kebenaran. Artinya apa? Yang memahami kebenaran lah yang diberikan kebenaran. Bagaimana bisa diberikan kebenaran tidak memahami kebenaran?
Sama dengan kita berikan emas kepada orang yang tidak tahu makna emas. Ya, percuma kan? Kita kasih emas batangan, nanti dipakai sebagai pengganjal mobil. Mobilnya supaya tidak mundur, diganjal pakai emas batangan. Kenapa? Dia nggak ngerti bahwa itu adalah berharga. Atau dipakai melempar misalnya anjing gila. Ya. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa itu adalah barang berharga. Nah, begitulah kurang lebih. Ayub ta'ahadum mislama utitu. Ya. Au yuhajukum inda rabbikum, ataukah memberikan mendebat di sisi Tuhan kalian. Jadi artinya yang namanya kebenaran dari Allah itu tidak mungkin berbeda, tidak mungkin seperti yang diberikan kepada mereka, dan tidak mungkin juga bisa diruntuhkan argumentasinya. Begitulah kurang lebih maknanya ayat ini. Yuhajukum inda, jadi tidak mungkin membantah, tidak mungkin berargumentasi. Jadi yang namanya kebenaran itu tidak bisa dilawan argumentasinya. Kenapa ya? Kebenaran, contohnya kita sepakat buat 2 tambah 2 adalah 4. Terus mau dibantah apa lagi coba? Kalau orang mengatakan 2 tambah 2 4. Tidak bisa kan kita mengatakan itu kurang, lebih. Tidak bisa. Jadi kalau sudah kebenaran tidak bisa dibantah. Ya. Bahwa manusia itu mati kan adalah kebenaran. Siapa yang bisa membantahnya? Ya. Qul innal fadla biadillah. Katakanlah bahwa al-fadl itu, karunia itu di tangan Allah. Jadi kata karunia ini di sisi Allah. Jadi dia akan berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ya. Nanti ada ayat berikutnya, yahtasu lima yasha. Jadi innal fadla biadillah, sesungguhnya karunia Allah itu adalah di tangan Allah. Dialah yang berhak memberikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah memberikan sesuatu bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan, dan bukan sewenang-wenang. Allah memberikan itu pasti karena orang yang bersangkutanlah yang siap cawan jiwanya menerima kebenaran itu. Yaitu cawan jiwanya bersih, suci. Yu'tihi mayasya, dia akan berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi yu'tihi mayasya. Jadi tidak tergantung kepada seagama atau tidak. Kan ini membantah tadi seagama nih. Jadi sebetulnya ini adalah membantah tadi nih. Liman tabi'adinakum ini. Ya. Hanya yang seagama dengan kalian. Padahal yang namanya kebenaran itu, karunia kebenaran itu akan diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah pilihannya selalu benar. Kenapa? Wallahu wasi'un alim. Karena Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Maha luas kekuasaannya, artinya menjangkau segala-galanya. Wasi'un dan sekaligus alim. Jadi tidak bisa kita runtuhkan argumentasinya. Nah, ini ada contoh, ini ilustrasi yang bagus sekalian. Jadi yang namanya kebenaran itu, atau karunia kenabian, kebenaran, atau apalah namanya, penting dari Allah, itu seperti mengisi gelas. Ya, jadi air, ini kan air bening, air suci. Ya, air apa namanya? Air, kalau di Indonesia sudah air putih. Ya. Air putih itu artinya air tidak ada campuran-campurannya, murni, ya, pure. Nah, air seperti ini jemaah sekalian cocok dengan tubuh kita, dan hanya kita tuangkan kepada gelas yang bersih juga. Coba kalau di gelasnya ini ada kotoran, apa Bapak Ibu mau mengisi? Pasti tidak mau. Ya, jadi kita saja, apalagi Allah. Ya, anggaplah misalnya di dalam gelas ini ada kotoran, ada debu di dalam, kita tidak mau pasti. Pasti gelasnya dicuci dulu. Ya, dilap dulu, dibersihkan pakai sabun dan sebagainya berkali-kali. Bahkan setelah itu dilap kering lagi biar bekas-bekas basahan membersihkan kotoran tadi hilang, seperti itu. Jadi kita benar-benar menjamin gelas ini harus bersih, baru kita isi dengan air. Nah, ini adalah perumpamaan bagi cawan gelas jiwa kita. Jadi Allah akan menuangkan kebenaran itu, hidayah itu, petunjuk itu, kitab suci itu hanya kepada wadah jiwa, cawan hati yang benar-benar bersih. Bukan pada seagama atau tidak seagama. Seperti misalnya Nabi Muhammad dipilih, padahal dia bukan Nasrani, bukan juga Yahudi. Ya, kenapa jemaah sekalian berbahagia? Ya karena bukan berdasarkan keseagamaan, tetapi kebenaran. Ya. Yahtassu birahmati man yasha. Ini yahtassu ini dari kata khas. Spesialisasikan, menspesialkan, mengkhususkan, mentaksis.
Yahtasu, mengkhususkan. Ya. Jadi kata-kata kalau di sini menentukan, kita artikan mengkhususkan. Artinya bahwa Tuhan hanya memberikan secara khusus. Ya, begitulah kalau bahasa kitanya. Tuhan Allah hanya memberikan secara khusus, secara spesifik. Ya. Birahmati, rahmatnya. Mayasya kepada yang dikehendaki. Ini kata-kata rahmatnya. Rahmatnya. Di sini adalah Allah. Rahmatnya. Ya. Dan siapakah dipilih? Muhammad. Karena dipilih Muhammad, maka Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Nah, kenapa dia dipilih sebagai nabi? Karena seperti dalam surat Al Imran juga nanti 159 dikatakan, fabima rahmatin minallah lintalahum. Disebabkan karena rahmat dari Allah Muhammad, kamu bersikap lemah lembut kepada mereka. Jadi rahmat itu menyebabkan Nabi bersikap lemah lembut. Cobalah kita lihat video kemarin waktu kita bahas tentang mubahalah. Itu video ilustrasi saja, tapi kan lumayan membantu kita memahami Nabi yang kita tidak sesama dengannya. Ya Nabi searif itulah. Orang yang ingin datang mendebatnya dikasih tempat di masjidnya, luar biasa. Ya, berkata-kata kasar di depan Nabi, tapi Nabi mendiamkan pengikut-pengikutnya, jangan menyakiti mereka. Saya sudah memberikan jaminan kepada mereka, coba. Kalau dia berkata-kata silakan, karena kita sudah berikan kemerdekaan untuk berkata-kata. Dan kata-kata mereka menunjukkan siapa mereka. Nah jadi, begitulah Nabi jemaah sekalian. Yaqtasu bi rahmati mayasya. Dia mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang dikehendakinya. Yaqtasu bi rahmati mayasya kepada siapa yang dikehendakinya. Ya. Ini kalau dikatakan mayasya, jangan bayangkan Tuhan itu semena-mena random, bukan. Ya. Tuhan itu bukan acak. Ya, bukan, Tuhan itu bukan pengacak. Jadi Tuhan itu berdasarkan pertimbangan yang hakikat, yang paling benar. Jadi yang dia kehendaki artinya seperti konsep ketuhanannya, yaitu kesucian. Seperti pembahasan kita sebelumnya, hanifan, musliman, begitu. Karena Nabi Muhammad itu dalam mencapai derajat hanifan, musliman, wa ma kana minal musyrikin, seperti Nabi Ibrahim, maka yahtassu bi rahmatihi, kepada Nabi Muhammad mayyasya, dia kehendaki. Wallahu, dan Allah lah pemilik al-fadl azim. Kenapa? Karena namanya karunia itu kenabian. Ini al-fadl azim, kenabian. Ya. Jadi yang namanya pemilik al-fadl azim ini adalah kenabian. Kita sebut dengan kenabian. Ya. Ataukah wali. Ya. Waliullah. Jadi yang namanya fadlullah ya milik Allah. Wallahu zul fadlil azim. Karena Allah lah pemilik karunia yang agung, maka dialah yang mengkhususkan rahmat ini kepada siapa yang dikehendakinya. Yahtassu bi rahmati mayasya, rahmatnya itu adalah bagian daripada al-fadl al-azimnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang sangat berbahagia, ini kan jelas sekali ya bahwa kebenaran dalam Islam itu indah ya. Tidak mengkhususkan kepada agama tertentu. Kalau dihususkan kepada agama Nasrani, gimana kalau tidak ada yang suci di sana? Maka kita lihat, maka kemudian Nabi Muhammad dari kalangan Quraisy, Arab Quraisy, bukan lagi dari kalangan Bani Israel. Kalau ditarik ke atas, Nabi Muhammad dari Bani Ismail, sedangkan Israel, termasuk Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria ke atas, adalah dari Bani Ishak. Jadi ada ke atas Bani Ishak, ada dari Bani Ismail. Itu dari sisi kenabi dua-duanya bagus. Tapi kalau ada yang buruk ya, baninya cuma dua. Bani Kabil dan Bani Habil. Nah kira-kira gitu. Jadi kalau ada yang buruk, jahat, berarti dia adalah Bani, anak ideologis, bukan anak biologis. Tapi anak ideologis daripada Kabil. Tapi kalau ada yang baik, berarti anak ideologis daripada Habil. Jadi cuma dua macam saja. Jadi yahtassu bi rahmati maisha wallahu zul fadlil azim. Dan Allah memberi karunia sangat besar. Ini kita lihat juga sebaik, kalau kita lihat ini jalan, disangkanya pasti Islam. Padahal kan bukan. Ya, topinya benar-benar mirip Islam. Makanya kalau kita pakai begini jangan merasa Islami. Karena ada orang merasa kalau pakai begini sudah Islami. Padahal ini kan jauh sebelum Islam datang sudah dipakai oleh orang Yahudi. Dia ya, jadi peci-peci kayak gini, peci-peci dipakai saja jauh sebelum, bahkan ini ingat
agama Yahudi itu kan jauh lebih tua daripada agama Nasrani. Ya, karena kita sampaikan agama Nasrani itu diturunkan, agama Yahudi itu diturunkan kepada Nabi Musa yang jaraknya dengan Nabi Isa kurang lebih tua 1.500 tahun. Nabi Isa belakangan. Nabi Muhammad lebih belakangan lagi dari Nabi Isa, sekitar 600-700 tahun setelah Nabi Isa. Nah, jadi kalau kita mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, ya berarti kita Yahudi juga. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan hadis itu ya. Kenapa? Karena kan biasanya kalau Desember seperti ini ada muncul tuh hadis-hadis itu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang mencontoh-contoh suatu kaum maka dia termasuk kaum itu. Tapi yang disebut tasyabah di situ hanya untuk Natal. Kalau pakai peci begini tidak disebutkan. Padahal kita lihat bahwa pakai begini juga akan mencontoh-contoh juga. Jadi siapa yang pakai peci begini maka bahwa minhum, termasuk Yahudi juga kan begitu. Artinya hadis itu tidak bisa diperlakukan seperti itu. Hadis itu benar, yaitu walaupun dia mukmin, kalau dia mencuri ya dia diperlakukan seperti mencuri. Seperti itu. Ya. Walaupun dia mukmin, kalau dia menyembah berhala, dia berlaku sebagai musyrik. Nah, itu maksudnya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Pasti bukan pada pakaian, pada hal-hal yang bagus. Karena dalam kehidupan ini interaksi terjadi, ada take and give, tidak ada satu budaya pun yang murni terbuat dari masyarakat setempat. Selalu merupakan hasil interaksi, hasil dialog, ya, kebudayaan dalam rentang ruang dan waktu tertentu. Jadi ada yang kita ambil dari mereka, ada yang mereka ambil dari kita, bisa take and give. Ya, jadi ada yang kita ambil, ada yang kita berikan kepada mereka. Ya. Seperti misalnya dari Barat kita mengambil apa contohnya? Pakai celana panjang. Mana ada orang Indonesia dulu, orang Asia Tenggara pakai celana panjang? Nggak ada. Ya. Tapi apa yang diambil dari kita? Kosakata bambu misalnya. Bambu kan tidak ada dalam bahasa Inggris kecuali bahasa Asia Tenggara, bambu kan begitu. Apa namanya? Ada banyak lagi istilah-istilah itu. Ya, yang kemudian diambil dari kita. Amok. Ya, itu amok itu dari bahasa Melayu tuh. Jadi amok itu bahasa Inggris sekarang. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, Allah berfirman, wa min ahlil kitabi. Nah, ini adalah ayat terakhir. Perhatikan lagi jemaah sekalian, kita bicara lagi tidak boleh melakukan generalisasi. Generalisasi ini ada bahasa di Indonesia yang paling tepat. Mungkin Iwan kita dari Singapura dan Malaysia tidak dengar, yaitu gebiauyah. Gebiauyah itu artinya mengeneralisasi. Ya. Kita tidak boleh menggebiauyah, kita tidak boleh mengeneralisasi. Coba kita lihat. Wa min ahli kitab, dan di antara, jadi kan ada minnya kan menunjukkan ada di antara. Wa min ahli kitab, ada di antara ahli kitab, man, orang yang inta manhu, kalau kamu mengamanahkan, mempercayakan, ya, kepadanya, hu-nya kepadanya, apa namanya, min ahli kitab ini, ada orang yang kalau kamu percayakan kepadanya, bikin torin sejumlah harta benda, ya katakanlah uang kalau bahasa sekarangnya. Kamu amanahkan, kau titipkan kepadanya harta benda atau uang, yuaddihi ilaika, dia akan mengembalikannya kepadamu. Artinya amanah itu ditunaikan dengan baik. Jadi kalau dia pinjam kepada kita, dia kembalikan. Kira-kira gitulah. Kalau kita titipkan barang kepadanya, dia kembalikan. Ingat, dari dulu sampai sekarang titip menitip tetap berlaku. Sekarang kalau Bapak sekalian punya barang berharga, biasanya disimpan seperti misalnya di bank. Di sana misalnya ada safety box misalnya untuk nyimpan barang berharga. Nah, kalau kita amanahkan kepadanya bikin toren dengan sejumlah uang, yuaddihi ilaika, dia akan mengembalikannya kepadamu. Jadi ini adalah yang baik. Perhatikan, ada di antara ahli kitab, jadi tidak semuanya. Wa min ahlil kitabi man inta manhu biqintarin yuaddihi ilaika. Tetapi minhum, ada juga di kalangan mereka ini. Minhum, ada juga dari kalangan mereka, man inta manhu bidinarin, kalau kamu percayakan kepada mereka bidinarin, dengan 1 dinar ini, bidinarin. Jadi Bapak sekalian tadi di atas bikin torin, di sini bidinarin. Nah, jadi bikin torin di sini kita artikan banyak, harta yang banyak ini. Jadi seonggok, ya, seonggok harta, sejumlah besar harta. Kalau bidinarin kita batasi sedikit karena cuma 1 dinar. Dinar ini 1 dinar. Jadi coba sekalian ini apa namanya berbicara pada zaman dahulu kala, termasuk pada zaman Nabi. Dinar itu sudah dipakai pada zamannya Nabi Yusuf juga dinar. Ya. Jadi kalau dia mengatakan dinar itu mata uang Islam, enggak lah. Dinar sudah dipakai sejak zaman dahulu kala.
Wa minhum, dan di antara mereka man inta manhu, ada yang apabila kamu amanahkan, percayakan kepadanya. Kembali tadi di atas ini, ya. Hu-nya di sini adalah kepada tadi ini, man, ya. Ini juga tak manhu man. Wa minhum man inta manhu, dan di antara mereka ada yang jika kamu percayakan kepadanya bidinarin, 1 dinar saja. Kalau versi kita di Indonesia 1 rupiah saja. Kalau versi di Malaysia 1 ringgit saja. Kalau versi Singapura $1 saja. La yuaddihi ilaika. Dia tidak akan mengembalikannya. Dia tidak akan menunaikan amanahnya. La yuaddihi ilaika. La yuaddihi ilaika. Jadi ada 2 macam Bapak Ibu sekalian. Ya. Coba perhatikan. Jadi ini ada 2 macam. Ini satu yang di atas ini bagus, yang di bawah tidak bagus. Jadi artinya apa? Al-Quran selalu menghindarkan kita dari cara berpikir generalisasi ataukah gebiahuyah, menggeneralisasi. Semua buruk, tidak seperti itu. Walaupun Bani Israel sering dikritik, tetapi ada yang baik. Mana yang baik? Nabi-nabi kebanyakan dari Bani Israel. Jadi kalau kita membenci Bani Israel, berarti otomatis harus membenci para nabi-nabi. Karena Nabi Isa Bani Israel, Maryam Bani Israel, Ali Imran Bani Israel, Nabi Yahya Bani Israel, Nabi Zakaria Bani Israel. Banyak sekali yang kita benci. Jadi kita mari menjauhkan diri kita dari terbiasa melakukan gebiahuyah. Jangan terbiasa menggebiahuyah. Jangan terbiasa mengeneralisir. Ya. Jadi kalau ada orang melakukan kesalahan, jangan identikkan dengan rasnya, sukunya orang, jangan. Siapa ya orangnya? Jadi jangan karena dia mencuri dan kebetulan dia misalnya sukunya A, kita katakan suku A pencuri. Enggak, ini salah. Itu namanya generalisasi. Kenapa? Karena yang A mencuri itu kebetulan rasnya ras A. Ya. Di ras mana pasti ada pencuri. Jadi la yuaddihi ilaika illa, kecuali madum ta'alaihi qaiman. Kecuali kalau kamu tagih terus-menerus ini. Jadi ini menyangkut masalah utang piutang di sini atau apapun yang terkait dengan amanah. Illa, kecuali madum tuh kamu terus menerus. Jadi kata-kata dum tuh ini kamu terus menerus ini. Madum tuh, kecuali kamu terus menerus alaihi, atasnya qaima. Menagihnya. Kita artikan saja qaima di sini, menagih, berdiri di sampingnya, maksudnya mentongkrongi. Ya. Illa madum tuh alaihi qaima. Dzalika, kenapa ada orang begini? Ingat, yang dibicarakan yang dua ini, yang kedua ya. Ingat yang dibicarakan yang ini nih, ya. Bukan yang di atas ya, bukan yang di atas ini. Ya. Jadi bukan yang ini nih. Ya. Yang kita bicarakan yang ini, yang kedua yang buruk. Kenapa dia begitu? Zalika bi annahum. Yang demikian itu karena mereka itu qalu, mereka berkata, berprinsip, laisa alaina, tidak ada dosa bagi kami. Dosanya di mana kita artikan di sini? Ya. Tidak ada pelanggaran, tidak ada dosa alaina bagi kami fil ummiyin, kalau melakukan itu terhadap selain kita. Jadi kata-kata ummiyin di sini artinya selain daripada ahli kitab mereka, selain daripada Yahudi. Ya. Dan adakah seperti ini sampai sekarang? Ada. Dan itulah disebut dengan Zionisme yang mendirikan negara Israel di Timur Tengah. Jadi bayangkan sekarang sudah 20.000 orang dibunuh, ya. Tetapi mereka tidak merasa bersalah. Coba sekarang PBB pun juga saya dengarkan kemarin wawancara daripada wakil Indonesia di PBB, Pak Makarim Wibisono, menjelaskan kita sekarang mencari mencari kata-kata yang bagus supaya Amerika bisa terima, karena Amerika tetap tidak mau gencatan senjata. Bayangkan, padahal sudah 20.000 orang meninggal dunia, 8.000 anak-anak, luar biasa, 8.000 anak-anak, 5.000 perempuan. Bayangkan, dunia, 1 perempuan yang mati di Iran itu ribut seperti dunia akan kiamat. 1, dan itu tidak ada bukti kalau dia dibunuh oleh aparat Iran. Coba kita lihat. 1 saja. Dan ini dibombardir dengan senjata-senjata canggih buatan Amerika Serikat. Pesawat-pesawat tempur buatan Amerika Serikat. Tetapi seakan-akan tidak ada pelanggaran. Bukan pelanggaran. Benar yang dikatakan Bu Retno, Menteri Luar Negeri kita, bahwasanya kalian mengkuliahi kami tentang hak asasi manusia, tapi kalian sendiri yang melanggarnya. Coba. Apa sebabnya? Karena mereka berkata, mereka berkata apa? Laisa alaina fil ummina sabil. Tidak ada dosa bagi kami kalau bukan seras dengan kami melakukan itu. Laisa alaina fil ummina sabil. Jadi ada yang berpendapat seperti itu.
Inilah bahayanya disebut dengan Nazi. Ini kan Nazi sebetulnya juga. Nama lainnya adalah Zionisme, Nazisme, Apartheid, sama. Ya, ini istilahnya berbeda-beda. Di Afrika Selatan dulu disebut dengan Apartheid, yang di di Jerman dulu disebut dengan Nazi, kemudian Israel sekarang disebut dengan Zionisme. Ya. Tapi perbuatannya sama, yaitu hanya ras mereka yang berhak untuk berkuasa. Dan selain daripada mereka tidak apa-apa dibunuh, dibantai, diperlakukan dengan kasar, karena yang disebut manusia hanyalah mereka saja. Wa yaquluna, dan mereka berkata Allah atas nama Allah. Mereka berkata atas nama Allah al-kadzibah. Jadi atas nama Allah, tetapi hakikatnya al-kadzib, dusta. Jadi ini yang disebut tadi dengan kebenaran dipakai. Ini kan Allah itu kan kebenaran, tapi isinya kebatilan. Jadi ini makanya menjelaskan tadi kata-kata lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jadi pakaian apa ini? Allah, atas nama Allah. Padahal isinya apa? Al-kadzibah. Wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahuinya. Jadi Bapak Ibu Jemaat sekalian berbahagia, Al-Quran itu luar biasa penalarannya. Iya, inilah Al-Quran benar-benar hakikat kemanusiaan. Al-Quranlah yang kalau kita tegakkan ajarannya, baru muncul humanisme sejati, baru muncul penghormatan yang sesungguhnya kepada hak-hak asasi manusia, baru muncul penghormatan sesungguhnya kepada lingkungan hidup. Selama bukan daripada Al-Quran, maka kata-kata lingkungan hidup, iklim cuaca dan sebagainya, atau macam-macam yang lain, itu hanyalah merupakan kilah. Kilah itu hanya sekedar alibi saja. Ya, itu modus saja. Tapi sebetulnya mereka menggunakan itu sebagai topeng untuk melakukan kejahatan demi kejahatan yang terstruktur dan sistematis, tapi dibuat sedemikian rupa sehingga kelihatan humanistik, kelihatan civilized, beradab, padahal sebetulnya itu adalah perbuatan yang buruk. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Lagi-lagi kalau benar itu dari Allah SWT, dari Al-Quran, dari ayat-ayat ini. Tapi kalau ada yang buruk, ada yang salah, ada yang khilaf, itu dari Al-Fakir sendiri, dan mohon dimaafkan dan jangan digunakan, jangan dipakai. Gunakanlah apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang datang dari Allah SWT, karena Allah lah yang zat yang maha sempurna. Al-Quran adalah kalam dan firman-Nya, dan juga pasti sempurna. Terima kasih banyak. Walafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan dengan segala hormat. Silakan Pak yang mau bertanya, masih ada waktu 10 menit. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Samsa, silakan Bu. Iya Ustadz. Ada yang menarik Ustadz yang kupasannya barusan. Itu senafas dengan eh, peristiwa yang pembantaian di Gaza. Itu ada yang menarik Ustadz, bahwa ada beberapa kaum Nasrani yang saya baca di sosial media, mereka sangat terpesona dengan keteguhan iman para ibu-ibu Palestina dan para pejuang Palestina, sehingga mereka terketuk hatinya untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, dan mereka sangat terpesona sekali. Nah, ini sejalan dengan firman Allah di Al-Quran bahwa eh, rahmat Allah itu turun eh, itu kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikehendakinya Allah di sini yaitu yang melayakkan dirinya, yang menyediakan cawan wadah jiwanya itu untuk layaknya masuk itu curahan eh, hidayah itu ya, sehingga cahaya kebenaran itu terpancar gitu, memasuki relung jiwanya. Mohon pencerahannya Ustadz, karena mereka ini kan ahli kitab ya, non Muslim, tetapi mereka begitu terpesona gitu loh. Eh, ini sebuah tamparan juga buat kita yang dari kecil lahir itu sudah dalam keadaan Muslim. Mohon sedikit mungkin ulasannya Ustadz. Syukran. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Jadi Bapak Ibu Jemaat sekalian berbahagia, jadi kita memang tidak bisa jadi nabi karena nabi telah ditutup.
Nabi Muhammad kita adalah khatamun nabiyyin, tetapi kita bisa mencoba membersihkan hati kita, mendekati beliau agar kita juga bisa mendapatkan tuangan air suci dari cawan hatinya Nabi. Jadi baratnya itu Allah menuangkan air suci itu kepada cawan sucinya Nabi, cawan suci hatinya Nabi. Dan kemudian Nabi bertugas juga, diberikan tugas untuk menuangkan kepada kita ini. Nah, kita berharap agar kita ini juga jiwanya juga siap menerima, walaupun tentu tidak sepenuhnya, tapi paling tidak, kalau tidak satu gelas penuh tadi, ya minimal ada yang bisa kita cicipi, ada yang bisa kita nikmati. Karena kalau kita berhasil minum dari situ, itu yang disebut dengan yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aina yashrabu ya ibadullah fajruna tafjira. Itulah tempat minumnya para hamba-hamba yang dicintai oleh Allah SWT. Aina yashrabu ya ibadullah. Dan situlah hamba-hamba Allah meminum, yaitu dari cawan hatinya Nabi yang telah menerima itu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kalau kita semuanya menerima ini Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah air itu yang dituangkan kepada Nabi, kan tadi kita bicara air. Air itu kalau kita wujudkan, ya ini Al-Quran, ya dituangkan. Dan sekarang Nabi menuangkan kepada kita. Nah, kita tinggal sekarang seperti dikatakan Pak Ibu Samsa tadi, apakah kita juga mengkondisikan cawan hati kita untuk menerima itu? Nah, kalau kita mengkondisikan itu, Bapak Ibu sekalian, sedikit demi sedikit, maka kemudian kita akan bisa mempertunjukkan kemanusiaan kepada sesama. Dan inilah tadi yang dibicarakan Bu Samsa di Timur Tengah. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana saudara-saudara kita di Gaza diperlakukan sedemikian rupa. Mereka pasti hidup susah sekali. Tidak ada air, tidak ada makanan. Pintu rapat ditutup. Dibombardir setiap hari. Siapa yang kasih bantuan kalau setiap hari dibombardir? Bapak bisa bayangkan bagaimana sulitnya mandi, minum, MCK. Tetapi mereka tetap tabah. Mereka tetap mendukung Hamas. Mereka berdiri melakukan perlawanan. Karena hanya itu yang bisa mereka lakukan. Satu. Yang kedua, tetapi dalam perlawanan itu, yang seharusnya kan perlawanannya itu sangat emosional dan bisa menjadi sangat tak terkontrol. Bisa juga terjebak kepada biadab. Tetapi luar biasa, mereka tidak melakukan itu. Hamas, orang Palestina, Hizbullah di Lebanon, hanya menyerang siapa? Instalasi-instalasi militer. Yang hanya ditembak hanya tentara saja, luar biasa. Beda dengan Israel, semua dibumi hanguskan. 20.000 tadi orang meninggal dunia, tidak ada orang Hamas. 20.000 itu orang sipil semuanya. Tapi cobalah lihat bagaimana Hamas memilih hanya tentara saja. Ya. Kalau dia meluncurkan roket-roket masuk ke ke Israel, Tel Aviv, dia memilih sasaran-sasaran yang bukan orang banyak, orang tempat sipil. Makanya kita dengarkan jarang ada korban sipil di sana, jemaah sekalian. Kalau ada kata Benyamin Netanyahu atau pemerintah mengatakan itu korban sipil, dengan gampang langsung diklarifikasi oleh media sosial bahwa itu salah, tidak benar. Sama dengan Hizbullah di Lebanon, menyerang terus-menerus menyerang terus-menerus Israel bagian utara. Siapa yang diserang? Fasilitas militer, instalasi militer. Coba. Dan sedapat mungkin menghindari sipil. Jadi dalam kondisi tertekan, dalam kondisi sudah tertindas, dalam kondisi yang sangat begitu, tapi masih memperhitungkan kemanusiaan. Kenapa? Itulah ajaran Al-Quran. Ya. Ajaran Al-Quran. Houthi juga misalnya, Houthi di Yaman. Dia bisa meluncurkan rudal-rudal secara acak masuk ke Israel, membunuh orang sipil. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, apa yang dilakukannya? Hanya menyerang pelabuhan Ilyat saja. Kenapa? Untuk menghentikan pasokan makanan masuk ke Israel. Supaya apa? Bukan untuk menghukum masyarakat Israel, tetapi menghentikan kejahatan pemerintah Israel terhadap Palestina. Jadi syaratnya Houthi, kami akan berhenti kalau mereka juga berhenti. Coba. Dan Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, Netanyahu sudah mengatakan tidak akan ada lagi gencatan senjata setelah yang pertama. Tapi sekarang dia minta gencatan senjata lagi. Tetapi Hamas sekarang mengatakan boleh gencatan senjata, tapi syaratnya cuma satu. Berhenti total, tidak akan ada lagi istilah sementara. Jadi bukan gencatan sementara, misalnya seminggu, 2 minggu, enggak. Selama-lamanya tidak ada peperangan, tidak memerangi kami lagi. Tidak menjatuhkan bom ke kami lagi. Itu syaratnya Hamas. Tetapi juga sekalian berbahagia, berat sekali Israel menerimanya. Apa sebabnya? Karena kalau syarat ini diterima, berarti sama dengan Israel angkat tangan. Bapak Ibu bisa bayangkan,
negara arogan seperti Israel yang didukung negara-negara beradab dalam tanda petik di barat dengan teknologi yang super canggih itu, tiba-tiba angkat tangan di sebuah kelompok yang mereka sebut sendiri dengan teroris. Luar biasa. Jadi dilema sekarang Benyamin Netanyahu. Syaratnya dimajukan Ismail Haniyeh Hamas, satu, yaitu berhenti secara total. Tetapi jelas Keser bahagia. Ini catatan terkait dengan pertanyaan Bu Samsa tadi. Walaupun Hamas menolak gencatan senjata separuh-separuh, sementara harus selama-lamanya, tetapi tanpa pertukaran tawanan, Hamas siap mengembalikan 3 tawanan yang lansia yang ada di mereka. Kan ada 3 orang tua bapak yang bapak ibu nonton di televisi yang minta sekali kepada pemerintah Israel melepaskan mereka. Itu 3 orang tua bapak sekalian. Tidak tua tapi sudah termasuk tua, sudah termasuk tua, umurnya sekitar 70-an tahun. Apa kata Hamas? Kami akan mengembalikannya tanpa imbalan apa-apa. Karena kami lihat bapak ini, orang tua ini butuh penanganan khusus. Sementara kita di Gaza, dalam persembunyian tidak ada lagi obat-obatan. Coba bayangkan Mas kalian. Bagaimana bisa dalam peperangan masih bisa orang berkata seperti ini. Tetapi Barat dan mayoritas dan sebagian dunia masih menyebut Hamas sebagai teroris. Bahkan masih menganggap Islam itu seakan-akan identik dengan terorisme. Apa yang terjadi sekarang menunjukkan kepada kita bahwa inilah kebenaran. Maka wajarlah kalau seperti cerita Bu Samsa tadi, ada beberapa orang-orang Nasrani ingin mempelajari Al-Quran. Karena benar-benar kalau Al-Quran kita amalkan, itu luar biasa. Terima kasih banyak Bu Samsa telah bertanya dan mengingatkan kita. Satu lagi pertanyaan kalau ada. Syukran Ustaz. Afwan Bu Samsa. Kalau tidak ada berarti kita lihat di screen. Kalau tidak ada di screen berarti kita akhiri sampai di sini. Oh ya, jadi tidak ada lagi Pak Bu sekalian yang berbahagia ya. Kecuali pertanyaan dari Pak Jamal, kenapa putus-putus ya? Jawabannya mungkin ada 2. Masalahnya di saya atau juga masalahnya di Pak Jamal yang di jauh juga tempatnya. Jadi boleh jadi juga Pak Jamal ini pengaruh dari perang Gaza ya. Jadi mungkin ada percikan-percikan api dari sana sehingga gelombang sinyal kita kurang bagus. Tapi semoga di masa-masa mendatang lebih bagus. Terima kasih banyak Bapak sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi atas kekurangannya. Saya doakan semoga Bapak Ibu sekalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, jiwanya, cawan jiwanya selalu dipersiapkan seperti dikatakan tadi Al-Quran, yahtaq birahmati maisha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ibu Ayu Meli. Assalamualaikum. Terima Ya, kasih. sama-sama. Syukran ya Ustaz. Afwan Terima kasih ayah. Ustaz, terima kasih Bu Ayu. Ya, Sama-sama, Bu sama-sama. Eni. Terima kasih. Yo, syukran Ustaz, syukran yo. Afwan Bu Ustaz, Nur. Bu Ayu, semua assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Syukron Ustaz, syukron alhamdulillah. Afwan Pak Kamal. Ya, sama-sama Pak Aswandi. Pak Arum, Bu Hasdos, Bu Hos, dan yang lain saya duluannya tadi sudah kedengaran ada bunyi kereta, jadi saya sudah mau jalan ya. Keretanya sudah datang. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama ya. Itu kayaknya kereta buat ke Pineng tadi untuk makan nasi kandar. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Siti. Saya yakin kalau Bu Siti dan Pak Haji sudah makan nasi kandar, pasti sudah sembuh. Ya. Kemarin itu sakitnya gara-gara rindu makan nasi kandar aja. Sikandar Zahra Palembang. Pak Bu, saya sepamit. Hari ini terus demam. Tapi dia
Saya tutup ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Ayu. Iya, Pak Haji. Selamat istirahat. Sehat ya. Ya, oh, Terima kasih banyak. alhamdulillah sudah ada di Pak sembuh Ibu Ayu. Iya, alhamdulillah. Sehat ya, Yu. Iya, makasih, Min.